sosial media saya melihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini, dulu lahir di sini, padahal orang, wah seru juga saya ya. Tapi itu buat saya database. Karena kenapa? Ya kita harus. Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI berbicara bahwa akan mengupayakan itu harus cepat, ya. Akan coba diupayakan, itu kata Pak Erick barusan ketika saya coba untuk menghubungi beliau, dan dia minta doa. Ya, doa bersama biar semua proses ini. Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas Indonesia dengan mendatangkan striker ataupun penyerang ya, naturalisasi. Itu adalah langkah yang mengundang perhatian besar dalam dunia sepak bola di Indonesia ya. Naturalisasi pemain adalah topik. Tak dihargai di timnas Norwegia, Erling Haaland sampaikan keinginan kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Dunia sepak bola kembali dikejutkan oleh kabar yang mengguncang emosi publik, khususnya supporter timnas Indonesia. Nama Erling Haaland, striker kelas dunia yang selama ini menjadi ikon sepak bola Norwegia, kini berada dalam pusaran cerita besar yang tak terduga. Dalam dinamika internal yang terus berkembang, Haaland disebut merasa tidak mendapatkan penghargaan dan peran yang sepadan di timnas Norwegia, sebuah situasi yang mendorongnya menyampaikan keinginan besar kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membela timnas Indonesia. Narasi ini langsung menyebar luas dan memantik diskusi nasional. Bagi banyak pihak, kabar tersebut terdengar mengejutkan, namun sekaligus membuka ruang refleksi tentang bagaimana sepak bola modern bukan hanya soal kualitas, melainkan juga penghargaan, kepercayaan, dan visi jangka panjang. Dalam konteks ini, Indonesia muncul sebagai alternatif yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Selama beberapa tahun terakhir, posisi Haaland di timnas Norwegia memang kerap menjadi sorotan. Meski berstatus bintang utama di level klub, dinamika di tim nasional tidak selalu berjalan seiring dengan ekspektasi. Sistem permainan, arah proyek, serta kurangnya dukungan struktural membuat kontribusinya dinilai tidak maksimal. Situasi tersebut perlahan menimbulkan jarak emosional antara sang pemain dan tim nasionalnya. Dalam kondisi itulah Indonesia hadir dengan pendekatan berbeda. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI membangun citra baru sebagai federasi yang terbuka, profesional, dan visioner. Indonesia tidak hanya menawarkan kesempatan bermain, tetapi juga pengakuan, peran sentral, dan proyek jangka panjang yang jelas. Bagi pemain yang merasa tak dihargai, hal tersebut menjadi daya tarik kuat. Keinginan Haaland untuk membela timnas Indonesia dipandang sebagai refleksi dari perubahan besar yang sedang terjadi. Indonesia bukan lagi sekadar negara dengan basis supporter fanatik, tetapi juga proyek sepak bola yang sedang tumbuh dengan ambisi nyata. Pendekatan personal, komunikasi intens, dan visi jangka panjang menjadi kunci yang membedakan Indonesia dari banyak federasi lain. Erick Thohir disebut menyambut sinyal tersebut dengan kehati-hatian namun optimisme. Sebagai pemimpin federasi, ia dikenal tidak reaktif terhadap isu besar, melainkan fokus pada proses yang sah dan terukur. Keinginan seorang pemain besar harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan nasional. Namun, fakta bahwa Haaland membuka pintu dialog saja sudah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini berada di radar global. Bagi supporter timnas Indonesia, kabar ini terasa seperti pembalasan emosional atas bertahun-tahun diremehkan di panggung internasional. Seorang pemain yang merasa tidak dihargai di negaranya sendiri justru melihat Indonesia sebagai rumah yang menjanjikan. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang identitas dan rasa memiliki. Situasi ini juga menegaskan bahwa sepak bola modern telah berubah. Loyalitas tidak lagi ditentukan semata oleh tempat lahir, tetapi oleh kepercayaan dan visi. Ketika seorang pemain merasa dihargai dan dilibatkan dalam proyek besar, ia akan memberikan segalanya. Indonesia, dalam narasi ini, menawarkan apa yang dibutuhkan Haaland, kepercayaan penuh dan peran sentral. Dari sisi teknis, potensi kehadiran Haaland jelas akan mengubah wajah timnas Indonesia. Namun lebih dari itu,
dampak psikologis dan simboliknya jauh lebih besar. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang mampu menarik pemain elit bukan dengan sensasi, tetapi dengan pendekatan profesional dan manusiawi. Tentu saja, jalan menuju realisasi tidak sederhana. Regulasi FIFA, proses administrasi, dan aspek hukum harus dilalui dengan cermat. Erick Thohir dipandang sebagai figur yang tepat untuk mengawal proses tersebut, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara sah dan terhormat. Di dalam negeri, kabar ini juga memicu optimisme baru. Pemain lokal melihat bahwa timnas Indonesia kini menjadi destinasi yang dihormati. Supporter merasakan bahwa federasi benar-benar bekerja untuk masa depan. Dan generasi muda mendapatkan pesan penting, bahwa Merah Putih memiliki nilai yang diakui secara global. Jika benar Haaland merasa tak dihargai di timnas Norwegia, maka langkahnya membuka dialog dengan Indonesia adalah pernyataan tegas tentang arah yang ia inginkan. Bukan sekadar bermain, tetapi menjadi bagian dari cerita besar, dari proyek kebangkitan, dan dari bangsa yang sedang membangun identitas sepak bolanya. Pada akhirnya, apakah keinginan tersebut akan berujung pada realisasi masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal sudah jelas, timnas Indonesia kini tidak lagi menunggu, tetapi dipilih. Dan ketika seorang pemain sekelas Erling Haaland melihat Indonesia sebagai tempat untuk mengabdi, itu adalah bukti bahwa sepak bola nasional